Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil awwalina wal akhirin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad Ba'da maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas Komplek TNI AD Bumi Cibarusah Asri di Bekang RT 03 RW 07 yang seluruhnya tanpa kecuali saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, paduka alam, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia dan tetap cinta kepada beliau, dan tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan oleh Allah bersama rombongan para siddiqin, para syuhada, para sholihin dalam keadaan aman, dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Malam ini kita sudah berada di malam ketiga di bulan Dzulqa'dah. Kemarin tanggal 1-nya hari Jumat, tadi Sabtu tanggal 2, malam ini sudah memasuki malam tanggal 3 di bulan Dzulqa'dah, atau kata orang Sunda bulan Hafid 1445 Hijriah. Mari kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran dan dengan pembacaan sholawat yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita yang dahulu mengajarkan ilmu agama kepada kita di waktu kita masih kecil, juga untuk saudara-saudara kita, untuk sahabat-sahabat kita, dan untuk seluruh ahli kubur siapapun mereka yang telah ikut andil
ikut berinfak, ikut berpartisipasi terwujudnya pembangunan Masjid Al-Ikhlas. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan barokah, karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan salawat atas kekasihnya Allah, semoga segala hajat kita, tentunya hajat yang sesuai dengan ridhonya Allah, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, segala urusan kita oleh Allah dimudahkan, dilancarkan, hajat kita oleh Allah dikabulkan, keluarga kita semuanya oleh Allah selalu disehatkan, zahir batinnya dalam taat ibadah kepada Allah secara istiqomah. Apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun guru kita ataupun sahabat kita ataupun murid kita, jamaah kita yang sedang dalam keadaan sakit, kita doakan semoga yang sedang sakit oleh Allah lekas diberikan kesembuhan dari sakitnya dan disehatkan kembali seperti sedia kala, sehingga dapat beraktivitas kembali, dapat beribadah kembali kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Bitilka niyatul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah.
diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in halaman yang ke-41, kitab aslinya, kitab kuningnya, halaman 41 baris yang ke-6 dari atas. Dihitung dari atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di baris yang ke-6 dari atas. Di situ diterangkan wala yasihhu juhru man la ujra lahu qabla salamil imami fa in shallaha jahilan in aqadat naflan. Keterangan ini isinya menerangkan tentang, menjelaskan tentang orang Islam laki-laki yang wajib menunaikan sholat Jumat dan tidak ada ujur syar'i, tidak ada alasan yang dibenarkan oleh hukum agama, tapi ia meninggalkan kewajiban sholat Jumat dengan secara sengaja, padahal dia ada di rumah, tidak kemana-mana, tidak berstatus sebagai musafir, tidak sedang melakukan perjalanan dengan jarak tempuh marhalata ini kurang lebih 90 km. Ada di rumah dengan secara sengaja dia meninggalkan kewajiban sholat Jumat, tapi dia menggantinya dengan sholat zuhur gitu. Jadi dia mengatakan, saya malas ke masjid untuk sholat Jumat, saya mau zuhur saja di rumah gitu. Baik, keterangan tadi kita artikan dulu per kalimat. Wala yasihhu, dan tidak sah. Kita kebanyakan menyebutnya sah, bukan sah. Padahal aslinya sah. Sebab kata sah itu diambil dari fi'il madhi lapan sahha yasihhu sihhatan. Kemudian kalimat sah ini dijadikan bahasa Indonesia, orang menyebutnya sah. Tapi kalau aslinya dalam bahasa Arab itu menggunakan huruf sod. Sod itu mesti dibaca so, jangan sa. Sa ya sa, sod ya so. Wala yasihhu, dan tidaklah so. Opo juhur man, sholat juhurnya orang. La ujra, yang tidak ada ujur, lahu baginya. Qabla salamil imam, sebelum imam sholat Jumat mengucapkan salam di dalam sholatnya. Maksudnya begini, apabila ada orang Islam laki-laki yang wajib sholat Jumat, akan tetapi dengan secara sengaja tanpa adanya ujur syar'i, tanpa adanya halangan yang bisa ditolerir oleh hukum agama, yang bisa dibenarkan oleh hukum agama, secara sengaja ia meninggalkan sholat Jumat, lalu kemudian ia menggantinya dengan sholat zuhur di rumahnya. Itu. Dan sholat zuhur yang dilakukan di rumahnya itu sebelum imam sholat Jumat mengucapkan salam di dalam sholat Jumatnya. Artinya boleh jadi dia melaksanakan sholat zuhur di rumahnya, padahal imam di masjid masih sedang khutbah. Nah, sholat zuhur yang dikerjakan seperti ini tidak sah. Jadi oleh hukum agama dinilai sholatnya tidak sah. Sholat yang dikerjakan dengan tidak sah menurut hukum agama, samalah artinya dia tidak mengerjakan sholat, dianggap main-main. Jadi percuma. Bisa saja orang melakukan seperti ini karena kebodohannya.
karena ketidakpahamannya, ketidakmengertiannya terhadap hukum agama, hukum fikih. Lalu bagaimana kalau umpama orang tersebut jahilan, tidak paham, tidak mengerti, tidak tahu alias dalam keadaan bodoh terhadap hukum agama, ia lakukan sholat seperti itu di rumahnya. Di sini diterangkan fa'in sholaha, fa'in maka jikalau sholat, ia tetap melakukan sholat zuhur di rumahnya, padahal imam belum mengucapkan salam di dalam sholat Jum'ahnya. Artinya imam yang sedang melakukan sholat Jumat di masjid belum selesai sholat Jumatnya, tapi dia sudah melakukan sholat zuhur di rumahnya. Nah, apabila hal seperti ini dilakukan oleh seseorang di rumahnya, jahilan, karena ia tidak mengerti, tidak paham, tidak tahu. Di sini dijawab menurut keterangan dalam kitab Fathul Mu'in in aqodat, maka sholatnya sah, tapi sholatnya naflan, oleh hukum dianggap sebagai sholat sunat, bukan sebagai sholat zuhur. Jadi walaupun sholatnya sah, tapi oleh hukum agama itu dianggap bukan sholat zuhur, tapi dianggap sholat sunnah. Apabila ada seseorang melakukan sholat zuhur di rumahnya tanpa adanya ujur, dan sholat zuhur dilakukannya di rumahnya itu dalam keadaan imam masih sedang khutbah Jumat di masjid. Nah, maka orang tersebut walaupun sholatnya sah, tapi dianggap bukan sholat zuhur, tapi sholat sunnah. Nah, begitu. Ini pendapat hukum. Jadi keterangan ini ada di dalam kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in ini dikaji di tiap-tiap pesantren. Kalau dulu, kalau sekarang jarang. Sekarang banyak pesantren modern. Jadi yang diutamakan hafalan Quran. Begitu selesai mondok 6 tahun, 8 tahun, mereka hafal Quran, tapi nggak bisa baca kitab kuning, nggak mengerti isi kandungan Al-Quran, cuma hafal saja, cuma casing saja. Jadi Al-Quran sebatas di lisan dan di otaknya, tapi nggak sampai ke hatinya. Bahkan sekarang banyak orang-orang yang pahamnya Wahabi mendirikan pesantren tahfidz, hati-hati. Begitu anak kita dimasukkan pesantren tersebut, lulus dari pesantren itu anti tahlil, anti yasinan, anti jikir, orang tuanya mati, ya nggak ditahlilin, nggak dijarahin, orang tuanya dianggap binatang. Nah, awas hati-hati, sekarang banyak orang-orang yang pahamnya Wahabi mendirikan pesantren. Makanya sebelum kita memasukkan anak kita pesantren, cek dulu, cross check dulu, pimpinannya berakidah Ahlussunnah wal Jamaah apa berakidah Wahabiyah atau berakidah Syiah. Awas hati-hati. Sekarang banyak orang-orang Yahudi mendanai antek-anteknya untuk mendirikan pesantren, tapi sebenarnya untuk merusak pesantren, untuk merusak nama baik pesantren. Awas hati-hati. Sekarang akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, walaupun orang tersebut melakukan sholat zuhur di rumahnya setelah imam sholat Jumat mengucapkan salam, sholat zuhurnya sah. Jadi tidak sah itu orang tersebut melakukan sholat zuhur di rumahnya kalau sholat zuhur yang dilakukan di rumahnya sebelum imam sholat Jumat mengucapkan salam, atau sebelum sholat Jumat yang didirikan di masjid selesai, dia lakukan sholat Jumat di rumahnya, maka sholat zuhur di rumahnya, maka sholat zuhurnya oleh hukum dinilai tidak sah. Itu kalau dia paham terhadap hukum. Berarti mafhum mukhalafah, pemahaman sebaliknya. Oh, berarti sholat zuhur itu sah dikerjakan di rumah pada hari Jumat, ya, kalau sholat zuhur tersebut dilakukan setelah bubar sholat Jumat di masjid. Betul sah, tapi tetap dia berdosa meninggalkan kewajiban sholat Jumat. Sebab bagi orang yang wajib sholat Jumat
Dia wajib menunaikan salat Jumat, bukan menunaikan salat zuhur. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah dalam surah Al-Jumu'ah yang barusan saya baca, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Berarti siapapun yang merasa beriman, siapapun yang di hatinya masih ada iman, mereka dipanggil oleh Allah untuk menunaikan salat Jumat. Kata Allah dalam ayat ini, hai orang-orang yang beriman, ija nudiya lis-salati fi yaumil jum'ah, apabila kalian diseru untuk menunaikan salat Jumat, pas'au, maka bersegeralah kalian menunaikan salat Jumat. Ini ayat Qur'annya. Pas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian menuju berzikir kepada Allah. Maksudnya bersegera kalian mengerjakan salat Jumat. Wajarul bai', dan tinggalkanlah oleh kalian praktek jual beli. Aktivitas apapun tinggalkan, kesibukan apapun tinggalkan, manakala kalian sudah dipanggil, sudah diseru untuk menunaikan salat Jumat. Ini kata Allah dalam Al-Quran. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Jadi orang Islam laki-laki yang wajib menunaikan salat Jumat, akan tetapi ia meninggalkan salat Jumat secara sengaja tanpa adanya uzur syar'i, dia ganti salat Jumat dengan salat zuhur di rumahnya, dan dia lakukan salat zuhur di rumahnya setelah bubar salat Jumat, walaupun menurut hukum salat zuhurnya sah, tapi dia berdosa karena meninggalkan kewajiban salat Jumat. Karena yang diwajibkan bagi dia bukan salat zuhur tapi salat Jumat. Kecuali kalau harinya bukan hari Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, baru salat zuhur. Kalau hari Jumat ya salat Jumat. Bahkan diterangkan dalam hadis, bagi orang Islam laki-laki, kan yang diwajibkan salat Jumat itu laki-laki. Wanita tidak diwajibkan salat Jumat. Anak kecil tidak diwajibkan salat Jumat. Orang yang sakit parah, yang sakitnya itu sekiranya tidak mampu untuk menunaikan salat Jumat, enggak usah salat Jumat, cukup salat zuhur di rumahnya. Tapi kalau sehat, enggak ada ujur, kita wajib salat Jumat. Nah, orang Islam yang wajib menunaikan salat Jumat, akan tetapi ia menggantinya dengan salat zuhur secara sengaja tanpa adanya ujur syar'i, maka dia berdosa kepada Allah. Apabila hal yang seperti ini dilakukan secara sengaja 3 kali berturut-turut, maka 2 kalimat syahadat yang telah diucapkannya ditolak oleh Allah. Artinya batal syahadatnya, batal imannya. Kalau dia mati Yahudian atau Nasranian, maka mati itu mati sebagai orang Yahudi, atau matinya itu mati sebagai orang Nasrani. Berarti matinya oleh hukum, oleh Allah tidak dianggap sebagai orang Islam. Kalau kita berani meninggalkan kewajiban salat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa adanya ujur. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sabda baginda yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah bersabda, man taroka salasa jumain mutawaliyatin la tuqbalu syahadatuhu. Kata beliau dalam hadis ini, barang siapa berani secara sengaja meninggalkan kewajiban sholat Jumat 3 kali berturut-turut, Jumat ini enggak sholat, Jumat depan enggak sholat, Jumat depan lagi enggak sholat, 3 kali berturut-turut dilakukannya secara sengaja, kata Nabi, la tuqbalu, maka tidak akan diterima opo syahadatuhu, syahadatnya.
artinya syahadatnya dianggap batal. Kalau syahadat dianggap batal, berarti bukan orang Islam lagi, dia wajib syahadat lagi. Nah, di saat syahadatnya batal, maka kebaikan-kebaikan yang pernah ia lakukan dari semenjak balik sampai saat itu hilang semua, hilang. Kan rugi kita gara-gara secara sengaja meninggalkan kewajiban sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Jadi kewajiban sholat Jumat ini jangan dianggap sepele. Kalau ia mati, in mata kata Nabi Yahudian au Nasronian, maka dia matinya oleh Allah dianggap sebagai orang Yahudi dan sebagai orang Nasrani. Kenapa? Karena syahadatnya ditolak oleh Allah, batal. Gara-gara meninggalkan kewajiban sholat Jumat 3 kali berturut-turut secara sengaja tanpa adanya ujur syar'i. Hanya karena malas saja, malas ke masjid. Dia mengganti dengan sholat zuhur di rumahnya. Awas, hati-hati. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Kecuali kalau kita sakit dan sakitnya pun menyebabkan kita nggak bisa melakukan sholat Jumat. Sakit parah lah. Kalau sakitnya cuma pilek sedikit, nah ya wajib sholat Jumat. Atau kecuali kita lagi sakarat, nggak usah memaksakan sholat Jumat. Lanjutkan aja sakaratnya sampai mati. Gitu. Nggak ada orang sakarat bisa sholat Jumat. Makanya sholat Jumat mumpung belum sakarat, mumpung sehat, ini udah sakarat baru nyesel pengen sholat Jumat. Itu ada perasaan nyesel di hatinya. Dalam keadaan sakarat, dia hatinya nyesel ingin sholat Jumat tapi nggak bisa. Nggak percaya? Buktiin aja nanti kalau sakarat. Ada perasaan nyesel itu ada. Aduh, saya nyesel nggak ke masjid. Aduh, saya nyesel nggak sholat Jumat. Ada perasaan nyesel itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita disunahkan, bahkan ada sebahagian ulama mengatakan diwajibkan. Apabila kita mau melaksanakan sholat Jumat, kita mandi dulu. Jadi ada dua pendapat. Mandi untuk sholat Jumat itu jumhur ulama fuqaha mengatakan sunnah, berpahala. Tapi ada hadis yang berbunyi begini. An Sa'idinil Khudri radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Ghuslul Jumu'ati wajibun ala kulli muslimin muhtalimin. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dari sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Kata beliau, Ghuslul Jumu'ati wajibun. Mandi untuk melaksanakan salat Jumat itu wajib. Ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam laki-laki yang mau melaksanakan salat Jumat. Muhtalimin, yang sudah balik. Ini ada hadisnya, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Tapi jumhur ulama fuqaha mereka sepakat mengatakan bahwa mandi untuk melaksanakan sholat Jumat itu sunnah. Jadi maksud saya terangkan seperti ini, bapak-bapak jangan kaget kalau umpama ada orang mengatakan bahwa mandi untuk sholat Jumat itu wajib. Jangan kaget, karena ada hadisnya. Gitu. Jadi kalau kita meyakini bahwa mandi untuk melaksanakan sholat Jumat wajib, kemudian kita laksanakan mandi itu, maka kita dapat pahala wajib. Jadi mandinya dapat pahala wajib, pahalanya besar. Tapi kalau kita meyakini bahwa mandi untuk melakukan sholat Jumat itu hukumnya sunnah, kemudian kita lakukan mandi tersebut, maka kita dapat pahala sunnah. Nah, supaya kita mandinya dapat pahala wajib gede, maka yakinkan dalam hati bahwa mandi untuk melakukan sholat Jumat wajib. Jangan sampai kita melakukan sholat Jumat badan kita kotor, bau,
bau keringat, sehingga mengganggu orang yang di samping kanan kita. Kita harus pakai baju yang bersih, disemprot pakai minyak wangi non alkohol, mau 1000 bunga kek 2000 bunga, minyak 1 juta bunga, 1 miliar bunga, 1 triliun bunga, minyak berbunga-bunga, silakan, asal jangan yang mengandung alkohol. Kalau kita sholat, kokok kita atau sorban kita disemprot dengan minyak yang mengandung alkohol, sedangkan minyak wangi yang mengandung alkohol itu hukumnya makruh dipakai untuk sholat, maka itu bisa mengurangi kesempurnaan pahala sholat kita. Apalagi kalau dibanjur disemprot pakai minyak tanah, jangan. Kalau minyak duyung, Minyak duyung mengandung alkohol tidak? Hah? Iya, mengandung alkohol tidak? Nggak tahu. Tanyain dulu. Tanyain dulu mengandung alkohol nggak? Kalau mengandung alkohol makruh, kalau tidak oke, silakan gitu. Saya juga belum tahu mengandung alkohol tidak, saya nanya gitu kan. Nah, tanya yang bikin minyak duyungnya tuh. Di Ancol tuh, putih duyung. Kamu yang bikin minyak duyung nih, ini mengandung alkohol tidak gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala, bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, "Manik tasala yaumal jumu'ati kupirat anhu junubuhu wa ija masa ila jumu'ati kataballahu ta'ala lahu bi kulli khutwatin ibadata isrina sanatan fa ija shallal jumu'ata ujiro bi amali mi'atai sanatan." Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Siddiq. Kata Rasulullah begini, barang siapa yang mandi sebelum melakukan salat Jumat, kupirat anhu junubuhu, maka dengan sebab mandinya itu Allah akan menghapus dosa-dosanya, membersihkan dosa-dosanya. Jadi yang bersih bukan badan kita aja, dosa kita meruluk. Tapi jangan lupa niat mandinya, nawaitul ghusla li sholatil Jum'ah, ittiba'an ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya aku niat mandi untuk melakukan salat Jumat mengikuti sunnah Rasul, karena Allah Ta'ala disunahkan kalau kita mandi, baik mandi yang hukumnya sunnah atau yang hukumnya ubah, disunahkan ya mendahulukan badan bagian kanan dulu 3 kali siraman air, kemudian badan bagian kiri 3 kali siraman air, kemudian baru dari atas ke bawah. Namun sebelum melakukan itu semuanya, kita disunahkan dulu kalau mau, ya, kalau mau disunahkan dulu. Sebelum mandi junub kita wudhu dulu. Niat wudhunya nawaitu wudhu'a lil ghuslil janabah. Aku niat wudhu untuk mandi janabah. Kalau mau, boro-boro. Disunahkan kita cebok dulu, membersihkan alat kelamin kita dulu, membersihkan kubul dan dubur dulu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mau pakai minyak wangi untuk sholat Jumat, niat juga, aku niat memakai minyak wangi untuk melakukan sholat Jumat mengikuti sunnah Rasul, karena Allah diniati. Sebab kata Nabi, innamal a'malu binniyat, segala amal bergantung niat. Walaupun amalnya sunnah Rasul, tapi kalau enggak niat itu jadi sia-sia, karena tidak didasari niat. Niat ini penting. Ananiata rukmun fil ibadah, bahwasanya niat ini wajib dalam segala ibadah, harus ada. Semua ibadah harus niat, tanpa niat enggak sah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mandi untuk melakukan salat Jumat, kupirat anhu junubuhu, maka orang tersebut yang mandi ketika akan melakukan salat Jumat dengan niat seperti tadi, maka kupirat anhu junubuhu, Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan, menghapus dosa-dosa yang pernah dilakukannya.
Masya Allah, mandi dapat pahala. Luar biasa Islam ini. Kemudian wa idza masa ila Jumat. Dan apabila orang tersebut dia mulai berjalan nih ke masjid, selangkah demi selangkah dia berjalan tuh, melangkahkan kedua telapak kakinya selangkah demi selangkah, mengayunkan kedua tangannya. Dia mulai berjalan ke masjid untuk melakukan salat Jumat. Kata Allah Ta'ala lahu bi kulli khutbatin ibadata istrina sanatan. Maka niscaya Allah akan menetapkan pahala baginya, pahala ibadah sunnah 20 tahun untuk setiap satu langkah kakinya. Luar biasa salat Jumat ini. Setiap satu langkah kaki yang kita langkahkan dari rumah kita menuju ke masjid dengan niat untuk melakukan salat Jumat, maka Allah kasih kita pahala ibadah sunnah 20 tahun kalau satu langkah. Kalau kita dari rumah kita ke masjid 100 langkah, hitung aja ya, 20 kali 100. Bagus. Begitu nyampe masjid udah bubar jembatannya. Suwe. Tetap walaupun menggunakan kendaraan motor atau mobil atau pesawat atau kereta, tetap yang dihitung oleh hukum agama hitungan langkah kaki. Tetap hitungan langkah kaki, bukan hitungan muternya ban, bukan. Bukan, tetap hitungan langkah kaki. Yang terakhir kata Nabi, wa faija sholal Jum'ata. Maka apabila ia mulai melakukan sholat Jumat tuh, bermakmum kepada imam, ujiro kata Nabi, maka ia akan diberi pahala bi amali mi'atai sanatan, akan diberi pahala melakukan amal kebaikan 200 tahun. Masya Allah. Makanya ada seorang ulama yang bernama Syekh Ibnul Musayyab, Syekh Sa'id bin Musayyab, Sa'id Ibnul Musayyab radhiyallahu taala, beliau mengatakan, li'anna usolli sholatal Jum'ata ahabbu ilayya min hajatin tatawuan. Syekh Sa'id bin Musayyab mengatakan, aku lebih suka melakukan sholat Jumat daripada melakukan ibadah haji yang hukumnya sunnah. Karena ibadah sholat Jumat itu luar biasa, pahalanya besar. Barang kata Nabi tadi, kalau kita mulai berjalan ke masjid, itu setiap satu langkah kakinya, maka akan dicatat bagi kita pahala ibadah sunnah 20 tahun. Begitu kita mulai melakukan salat Jumat, Allah tetapkan pahala untuk kita, pahala ibadah 200 tahun yang tidak tercampuri perbuatan maksiat sedikit pun di dalam ibadahnya, tidak tercampuri sifat riya sedikit pun di dalam ibadahnya. Makanya pantas Syekh Sa'id bin Musayyab mengatakan, aku lebih suka melakukan sholat Jumat daripada melakukan ibadah tatawu, ibadah haji tatawu. Yang dimaksud ibadah haji tatawu, ibadah haji yang hukumnya sunnah. Ibadah haji yang hukumnya sunnah itu yang mana? Ibadah haji yang kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya, kelima kalinya, dan seterusnya. Tiap tahun berangkat haji, itu kedua dan seterusnya, itu sunnah hukumnya. Sebab wajibnya ibadah haji seumur hidup cuma sekali doang udah. Kedua dan seterusnya itu sunnah. Demikian oleh karena sudah masuk waktu Isya, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mari kita akhiri tali kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah. Astaghfirullah.
zidna ilman nafi'a ma'al hidayah wal barakah wal manfaah. Allahumma ahlik man bihalaki shalal Islam wal muslimin fi Palestin. Allahumma ahlik man zalamana halakan ajilan bi izzatika wa qudratika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya mengucapkan salam, ini ada PR, tolong dijawab nanti malam depan. Tolong dicari jawabannya ya. PR-nya lebih bagus mana menurut agama? Orang yang tiap tahun berangkat ibadah haji tapi nggak pernah sholat Jumat, dengan orang yang menunaikan sholat Jumat walaupun nggak pernah ibadah haji. Itu PR-nya. Jawabannya nanti malam depan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.